Halo semuanya, anak tanggung dan anak remaja. Selamat hari Minggu. Jadi hari ini kita akan ibadah online lagi ya. Meskipun kita masih di rumah aja, tapi tetap rajin untuk mencuci tangan dan beribadah di rumah. Oke, hari ini Kak Salsa yang jadi MC kalian. Baik, mari kita lanjutkan. Pada ibadah minggu kali ini, kita punya peraturan-peraturan yang harus ditaati sama anak remaja dan tanggung. Jadi yang pertama itu, kalian harus tetap dalam pengawasan orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian, bisa abang atau orang tua atau kakak atau siapapun. Yang kedua, kalian itu harus ibadahnya duduk yang manis, duduk yang tenang. Dan ibadah kali ini nggak boleh di-skip-skip karena ada sesuatu di setiap part-partnya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Dan yang selanjutnya, kalian harus mempersiapkan Alkitab dan persembahan. Mungkin itu aja peraturannya. Mari kita lanjut ke hal yang lain. Baiklah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, sebelumnya kita mau doa pembuka dulu ya. Nanti Kak Salsa yang memimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat Tuhan masih dapat kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah online. Kiranya semoga anak remaja dan guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan yang selalu memberkati dan diberikan pengetahuan yang lebih. Ya Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami sampaikan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang Kak Salsa mau kita semuanya yang masih lemas-lemas, yang letih lesu, untuk bernyanyi lagu Jangan Lelah. Kita nyanyikan sama-sama. Salsa kembali lagi bersama kita. Sekarang kita mau nyanyikan lagu kedua. Ini lagunya tentang bersukacita dengan Tuhan. Kita mau nyanyi bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita
abang, saatnya anak tanggung dan anak remaja menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bejanam. Selamat hari Minggu, kakak abang sekolah minggu, anak tanggung anak remaja. Ya, jadi sebelum kita memulai firman Tuhan kita, abang mau kasih tahu satu clue nih, berkaitan sama aktivitas kita di akhir nanti. Abang minta untuk fokus di video kita kali ini, karena kalau nggak fokus nanti pasti ada yang terlewat, oke? Jadi sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan pengasihan-Mu. Engkau masih melindungi kami, masih memberkati kami hingga saat ini ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati firman ini agar dapat sampai kepada kami, dan kami juga dapat mendengarkan guru sekolah minggu kami, dan kami terbebas dari segala distraksi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, jadi pada hari Minggu ini tanggal 3 Mei, bahan Alkitab kita diambil dari kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Jadi kakak abang di rumah bisa diambil Alkitabnya sambil kita baca bersama-sama ya. Amsal 22 ayatnya yang ke-6, abang bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu ya. Jadi Amsal 20 ayat yang ke-6 ini bercerita tentang sesuatu yang baru kita rayakan pada hari Sabtu kemarin. Mungkin kakak abang remaja pasti udah tahu yang tanggal 2 Mei itu apa, perayaan apa. Nah, mungkin adik-adik yang tanggung sebagian yang tahu, sebagian belum. Ya, jadi tanggal 2 Mei kemarin itu adalah Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Jadi, berkaitan dengan itu, tema kita pada hari ini juga tidak jauh-jauh dari pendidikan. Ya, jadi kita lihat lagi Alkitab kita, Amsal yang 22 ayat yang ke-6, biar abang jelaskan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi yang dimaksud dengan orang muda di Amsal ini adalah kita sebagai anak-anak yang masih muda, yang belum dewasa, yang masih di bawah didikan orang tua kita. Kakak abang tanggung masih termasuk, kakak abang yang remaja juga masih termasuk. Nah, jadi bagaimana didikan yang patut
yang sesuai jalan untuk anak muda. Nah, jadi sebagai anak muda, terutama anak-anak, kita seringkali diajari sesuatu oleh orang tua kita. Tetapi yang diajarkan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan hati kita. Kenapa? Karena hati kita itu sebenarnya adalah jahat. Kenapa demikian? Karena hati kita selalu tergoda untuk berbuat dosa. Nah, jadi dilanjutkan lagi di ayat yang ke-6. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi kata-kata menyimpang ini biar kakak abang sekolah minggu tidak terjebak ke dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu sebuah jebakan. Jadi ibarat jebakan pasti ada umpannya. Nah, abang punya ilustrasi nih, punya sebuah cerita. Ada seekor ikan yang bernama Doni. Si Doni berenang-renang di danau. Tapi di saat yang bersamaan ada seorang pemancing. Nah, si pemancing meletakkan umpan di mata kailnya. Jadi kakak abang bisa lihat di gambar ya. Jadi ada umpan, ada mata kail dimasukkan. Nah, kemudian ketika umpan itu masuk ke dalam air, si Doni melihatnya. Dia lagi lapar. Nah, wah enak nih makanannya. Aku mau makan gitu. Nah, ketika si Doni mau memakan itu, dia teringat pesan ibunya. Nah, jadi dia teringat pesan ibunya. Mamanya ikan pernah berpesan, Doni, nanti kalau kamu melihat sebuah umpan atau sebuah makanan yang aromanya sangat menyengat, sangat menggiurkan, kamu jangan langsung makan ya. Lihat-lihat dahulu, mungkin di atasnya ada benang. Nah, jadi berkat ajaran dari ibunya ini, si Doni tidak langsung memakan si umpan tadi. Nah, bagaimana yang terjadi kalau misalnya si Doni langsung makan umpan tadi? Tentu langsung mulutnya terluka. Terus Doni juga langsung jadi santapan si pemancing. Nah, tapi jauh di dalam lubuk hati si Doni, sebenarnya dia kan menginginkan umpan itu. Kalau aku lapar kan aku pasti mau makan. Nah, tetapi berkat adanya ajaran dari ibunya si Doni, jadinya dia selamat dari jerat umpan si pemancing. Nah, itu berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kakak abang tanggung dan remaja mungkin diajari guru di sekolah kalau ujian jangan menyontek. Mungkin itu kakak abang remaja belum terlalu paham apa ya dampaknya untuk guru di masa depan. Nah, misalnya ujian hari ini kita menyontek, besok pun kita menyontek. Lama-kelamaan itu akan membentuk karakter kita untuk berbuat curang. Nah, bagaimana nanti di masa depan kalau misalnya kakak abang sekalian bisa jadi pejabat, terus terbiasa berbuat curang, misalnya korupsi, nanti kena petaka, jadinya masuk penjara. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu selalu dimulai dari kebiasaan buruk yang lebih kecil. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan guru sekolah minggu, terutama apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu selalu berkaitan dengan bagaimana karakter kita di masa depan nanti. Nah, jadi kita harus menerima apa yang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita. Jadi mungkin orang tua kita ada yang mendidiknya dengan cara yang halus, ada yang lebih tegas. Nah, jadi semua bentuk didikan itu harus kakak abang percaya sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua kita. Nah, jadi seperti ibu ikan tadi, seperti ibunya Doni, kalau dia tidak sayang sama Doni, dia biarkan aja si Doni memakan umpan itu. Toh si Doni kok yang nanti jadi digoreng, disambal kan. Nah, tapi si ibunya sayang sama anaknya. Jadi begitu juga dengan ibu dan ayah kakak abang sekalian, mengajari kakak abang sekalian, misalnya untuk rajin, misalnya ada pekerjaan rumah untuk selalu dikerjakan, biar nanti kakak abang sekalian terbentuk karakternya menjadi anak yang rajin, sehingga di masa depan tidak bermalas-malasan. Nah, jadi kakak abang mulai dari sekarang sudah bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, dan juga orang tua. Walaupun jauh di dalam hati kakak abang itu mungkin kurang nyaman untuk diterima. Oke? Nah, jadi sekarang abang tanya lagi, kira-kira bagaimana ya bentuk
didikan untuk masa depan untuk anak tanggung dan anak remaja di masa sekarang. Masa sih cuman didikannya misalnya jangan mencuri, jangan menyontek. Nah, enggak. Jadi didikan itu banyak. Karena didikan itu bentuk kasih. Sementara kasih itu bisa dicurahkan dalam banyak hal. Misalnya, kakak abang sekalian, misalnya berminat untuk belajar musik. Nah, mungkin ada yang orang tuanya memberikan fasilitas, atau ada kakak abangnya atau saudaranya yang mengajarkan. Nah, itu salah satu bentuk didikan yang akan berguna untuk masa depan. Nah, mungkin ada lagi cara berbicara yang baik dan benar. Mungkin misalnya kakak abang di rumah ngomong di rumah, terus ketika berbicara ada yang salah. Nah, terus diajarin sama orang tuanya. Nah, yang ini tidak boleh. Kamu berbicaranya seperti ini. Nah, jadi apa yang diajarkan orang tua itu bisa juga dalam bentuk yang tidak terlalu kita ketahui. Misalnya cara bergaul. Misalnya kakak abang sekalian, wah nanti kalau misalnya Doni, nanti kalau kamu ke sekolah, nanti kalau bergaulnya sama teman-teman yang baik. Nah, kalau ada teman yang jahat, jangan terlalu mendekat, tapi jangan dimusuhin. Nah, jadi banyak. Jadi bisa belajar bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berbicara yang santun, bisa dalam bentuk keterampilan. Nah, bisa juga didikan dalam bentuk pengetahuan. Nah, kalau yang pengetahuan umumnya diajarkan oleh guru dan guru sekolah minggu, terutama pengetahuan tentang Kristen. Nah, jadi satu yang penting untuk nanti adik sekolah minggu, terutama anak tanggung dan remaja, didikan yang paling penting salah satunya adalah didikan untuk selalu berada di jalan Tuhan Yesus. Nah, jadi karena upah dosa adalah maut. Jadi biar kakak abang sekalian terbebas dari jebakan dosa. Ya, jadi selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan saat teduh. Nah, dan menghindari dosa. Ya, jadi dosa-dosa sederhana yang misalnya anak tanggung dan remaja sering lakukan sudah bisa dikurangi. Menyontek, berbohong, korupsi waktu, bermalas-malasan. Ya, jadi untuk kedepannya kakak abang dan remaja sudah bisa lebih sadar. Jadi tidak harus dikatakan oleh orang tua, ini kamu harus belajar ini kamu jangan seperti ini. Tidak. Jadi kakak abang sekolah minggu, terutama yang remaja, harus lebih peka. Jadi misalnya kakak abang sekolah minggu melihat ada orang jahat, ya lebih peka. Wah, itu tidak bagus untuk ditiru. Jadi saya lebih baik melakukan hal yang baik saja, tidak seperti itu. Nah, jadi lebih mengamati dan memilah mana yang baik dan yang jahat. Begitu juga dengan anak tanggung. Ya, jadi demikian firman kita pada hari ini tentang didikan untuk masa depan. Jadi sekali lagi abang tekankan, didikan untuk masa depan itu penting untuk adik-adik, untuk kakak abang sekalian, karena itu akan menghindari ataupun mempersiapkan kakak abang agar lebih dewasa nanti untuk terhindar dari jebakan dosa. Oke. Jadi tadi abang di awal kan udah bilang kan bagaimana kakak abang fokus di video ini. Jadi ada satu kata yang terselip di video-video tadi. Ini jadi aktivitas kita. Tapi abang munculinnya itu secara acak di video, dan hurufnya juga nggak berurutan. Nanti akan membentuk satu kata. Nanti kakak abang yang sudah tahu apa jawaban katanya, apa katanya itu. Nah, itu tentunya berkaitan sama tema kita sama tanggal 2 Mei. Nah, jadi kakak abang temukan huruf-hurufnya yang terpencar, nanti disusun, kemudian tulis di kolom komentar. Oke ya, abang tunggu nanti. Jadi kakak abang yang menulis jawaban nanti abang pantau, yang nggak mengerjakan atau tidak menulis jawaban nanti abang chat satu-satu. Oke ya, oke. Jadi demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertata di dalam sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan pengasihan-Mu. Engkau masih melindungi kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya kami dapat menerima didikan dari guru sekolah minggu dan orang tua kami untuk mempersiapkan kami di masa depan untuk terhindar dari jebakan dosa ya Bapa. Ya Bapa, segala sisa kebaktian kami ini kami teruskan di dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk Bang Tian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya untuk kita semuanya, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian secara bersama-sama. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Bukakan kebijakan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami bersama kami, kepada kebijakan itu Tuhan kami. Terima kasih untuk anak panggung dan anak remaja yang sudah mengumpulkan persembahan. Selanjutnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan berdoa untuk syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan atas berkat yang masih kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi harum bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya terima kasih juga Tuhan hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Semoga dia diberikan pengetahuan yang lebih juga, dan juga untuk anak tanggung dan anak remaja semakin diberi kepintaran. Ya Tuhan, berkati juga dengan anak-anak KKR, orang tua GSM dan anak ASM. Kiranya Tuhan yang memberkati, semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur dan sehat selalu. Ya Tuhan, kiranya setiap ibadah kami ini dapat berguna bagi kami ke depannya. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah selesai ibadah. Kiranya untuk ibadah-ibadah berikutnya kami masih tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Kakak Abang. Jangan lupa minggu depan kita ibadah online lagi ya. Dah.